Biasanya kan saya suka menggunakan Juril Kok, cuma karena sekarang saya pindah PS, jadi yang diberinya ya ini. Halo guys, balik lagi di channel Peternak Gaul. Selamat datang kembali di Peternak Gaul. Nah, jadi dalam video kali ini saya ingin membahas seputar ayam yang terkena penyakit koksi dari mulai ciri-cirinya sampai pengobatannya menggunakan apa saja. Namun sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa untuk dukung channel Peternak Gaul dengan klik tombol subscribe. Dan kalian bisa lihat di belakang sana, ini ayam saya yang berusia 31 hari. Dan kemarin di usia 27 harian itu terindikasi ada tanda-tanda bahwa ayam saya terkena penyakit koksi. Jadi salah satunya tuh dari mulai bulu yang kotor, terus minum yang tinggi. Jadi sebelumnya kan minumnya tuh biasa-biasa saja, jadi antara minum sama makan tuh stabil sama gitu, 50% 50%. Nah kalau ini jadi si minumnya 70%, si makannya 30%, yang akhirnya mengakibatkan si sekam pada kandang itu jadi becek ataupun sedikit lembab gitu, jadi sampai lengket di telapak kaki juga. Dan akhirnya saya memutuskan untuk memberikan obat, dan di sini saya ingin memberitahukan obat apa saja yang saya berikan pasca penyakit koksi tersebut ada. Dan alhamdulillah sekarang ayam saya udah kembali normal, makan udah normal lagi, dan si minumnya juga udah normal lagi, dan si sekam udah mulai mau kering lagi. Jadi patokannya adalah kalau saya melihat ayam apakah koksi atau enggak, itu bisa dilihat dulu dari mulai bulunya kotor. Si ayam tuh kotor bulunya tuh kalau misalkan koksi ya. Yang kedua itu sekamnya tuh becek atau enggak lembab gitu, soalnya dia tuh kan banyak minum, jadi muncrat-muncrat gitu ke sekam, kurang lebih seperti itulah. Dua tanda tadi menunjukkan bahwa ayam saya itu terindikasi koksi. Kalau misalnya ada tambahan, kalian bisa tulis di kolom komentar, ataupun kalau misalkan ada yang salah dari saya, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Cuma di sini saya memperkirakan penyakit ayam saya itu adalah koksi karena bulu kotor, minum tinggi tapi makan kurang, terus si sekamnya itu lembab ataupun becek gitu. Jadi di bawah nempelnya itu becek. Nah, sekarang kita langsung apa aja obat yang harus diberikan. Nah guys, di sini saya menggunakan obat ini nih, Toltradek. Jadi saya menggunakan ini, si Toltradek ini tuh dari Medion ya. Biasanya kan saya suka menggunakan Juril Kok, cuma karena sekarang saya pindah PS, jadi yang diberinya ya ini, Toltradek. Cuma keunggulannya sih sama aja, bagus juga. Jadi untuk obat kimianya itu ada dua jenis ya, kalian bisa berikan ini Toltradek, atau kalian juga bisa cari-cari yang namanya Juril Kok. Nah kalau untuk obat jamu, selain daripada obat kimia, kalau obat jamu yang ada di sekitar kita itu kalian bisa kasih mengkudu. Nah cara aplikasinya yaitu kalian tumbuk dulu si mengkudu, kemudian kalian siram pakai air panas, terus tunggu sebentar, setelah dingin kalian kasihkan lah. Untuk perbandingannya itu kalian bisa pakai 1 mengkudu untuk 5 gayung air. Jadi kalau misalkan ayam kalian ada 5.000, kalian bisa pakai 5 mengkudu dengan jumlah air 25 gayung. Seperti itu untuk ininya untuk cara memakainya. Soalnya mengkudu juga bagus. Di sini saya pernah pakai juga. Kalau misalkan udah parah, itu mengkudu jalan terakhirnya. Kalau misalkan koksinya itu masih ringan-ringan saja, misalkan ya baru kelihatan tanda-tandanya, kalian bisa gas dulu lah pakai terapi.
terapi itu juga bagus untuk menahan koksi. Cuma kalau udah kena, kalian bisa gunakan Toltradek ataupun Juril Kok ataupun obat koksi yang ada di pasar lainnya lah. Cuma yang paling penting adalah setelah pengobatan, kalau misalkan sembuh, jangan lupa jaga ruangan kandang supaya tetap segar di siang hari. Jadi untuk fase-fase 30 hari sampai dengan panen nanti, itu usahakan si kandang itu harus tetap segar, jangan sampai bau. Nah, sekarang kita perlihatkan ayam saya yang berusia 31 hari. Nah, sekarang kita sepil guys, ayam yang sudah mau sembuh dari penyakit koksinya. Ini kalian bisa lihat tuh, ayamnya itu kotor-kotor. Dan ini ayam yang berusia 31 hari. Tuh, di sini saya sudah melakukan pelebaran juga ke bagian atas, dan untuk tirai di sini saya sudah full buka ya. Jadi gak ada yang ditutup, dan ini sampai malam juga. Pokoknya ini udah total gak dibuka tutup lagi, tapi udah total dibuka. Nah, di sini kalian bisa lihat nih. Ini salah satu yang memperlihatkan kalau sekam dari ayam yang terkena penyakit koksi. Tuh. Jadi sangat lengket. Bau menyengat juga. Cuma setelah diberikan ini 3 hari, itu ada peningkatan ataupun ada perkembangan yang bagus. Jadi si ayam kembali hebat. Nah, buat kalian yang baru mampir, jangan lupa dukung ya channel Peternak Gaul dengan klik tombol subscribe, like, comment, share. Karena di sini saya akan membahas seputar ayam pejantan sesuai apa yang saya ketahui. Tuh guys. Dan untuk pemberian Toltradek sendiri di sini saya menyarankan untuk memberikannya 3 hari. Jangan lebih, jangan kurang juga ya. Jadi sesuai aturannya 3 hari. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan seputar tanda-tanda penyakit koksi dan cara mengobatinya. Sekian dulu, jangan lupa dukung channel Peternak Gaul dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.